Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, lihat Ustaz Sahdin semakin hari semakin berwibawa. Cakep ya, Masya Allah. Karena ini di Masjid Al-Mu'min yang ketua DKM jago pantun. Di sini boleh pantun ya? Boleh jauh, ini cakep ya. Beli aspirin ke kota Sumbawa, biar nggak hilang diikat pakai pita. Semakin hari Ustaz Sahdin semakin berwibawa. Boleh dong pinjam 5 juta. Salam. Langsung dibalas lagi sama beliau, langsung kontan. Ke toko emas beli permata. Pulangnya jangan lupa beli susu kurma. Kain jangankan minjem 5 juta, 20 juta saya kasih cuma-cuma. Masya Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, buah pepaya, buah jambu biji. Jangan lupakan serikaya dan simanan lagi. Yang jawab salam, saya doakan jadi orang kaya bisa pergi naik haji, bukan jadi orang kaya terus nikah lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai detik yang mulia ini kita masih dianugerahkan oleh Allah berbagai macam karunia dan kenikmatan, rahmat, hidayah, inayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjut dengan taklim subuh ini. Teringat salah satu pesan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Adab Fiddin, di mana dibahas tentang adab rajul ma'a nafsihi, adab seorang suami terhadap dirinya sendiri. Yang pertama adalah ludumul jamaah wal jumu'ah. Adab yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang suami, pemimpin keluarga, adalah senantiasa mengistiqomahkan, mendawamkan dirinya untuk melaksanakan sholat Jumat dan jamaah. Ini penting bagi kita. Sering menjadi sebuah pertanyaan, Kain, kenapa kok kita sebagai seorang pemimpin keluarga, sebagai seorang suami, ini harus menjaga jamaahnya, sholat Jumatnya, sholat jamaahnya 5 waktu? Karena ketika kita memimpin istri kita, memimpin anak-anak kita, ini benda hidup, dia bukan benda mati. Dia punya hati yang berhak membolak-balikan hati anak dan istri kita. Jadi yang belum soleh menjadi soleh, yang belum baik menjadi baik, yang belum taat menjadi, yang tadinya belum taat jadi taat. Itu hanya Allah. Kalau kita sudah tahu bahwa yang memiliki, yang menggenggam hati anak kita adalah Allah, maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan kitab Al-Adab Fiddinnya beliau katakan, seorang suami harus punya adab, yaitu mempertahankan sholat 5 waktunya dan sholat Jumat. Bedanya kita sama perempuan yang bisa disampaikan oleh guru-guru kita laksanakannya dengan berjamaah. Karenanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menikmati itu semuanya. Dan Imam Hasan Al-Basri pun rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, idza istaradallahu 'abdan zahadahu bil ilmi. Ini penting kita berilmu. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, Allah akan menghinakan seorang hamba, bukan hamba itu enggak punya titel di belakang. Sering Anda sampaikan kepada para pemuda dan kepada para ayah, para bunda,
Jangan minder, nggak punya titel. Titel mah hanya apa ya? Formalitas doang gitu ya. Dan Allah nggak akan menghinakan kita karena kita nggak punya titel sarjana. Allah juga nggak akan menghinakan kita nggak punya mobil, nggak punya motor. Tapi menurut Imam Hasan Al Basri, Allah menghinakan seorang hamba itu kalau hambanya itu dijauhkan dari ilmu. Makanya luar biasa nih, insya Allah di seluruh masjid yang ada di Kelurahan Harjamukti semuanya ada pengajian atau ada kajian, ikutin itu. Supaya apa? Supaya Allah muliakan kita karena keilmuan kita. Karenanya mudah-mudahan kehadiran kita di sini ke majelis ilmu ini, mudah-mudahan setiap langkah kita dihapuskan dosa-dosa kecil kita. Amin ya rabbal alamin. Dapat kita jadikan sebagai wasilah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan di akhir hayat hidup kita kado istimewa, yakni wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat salam senantiasa tercurah limpahkan kepada keluarga dan para sahabat beliau yang mulia. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya selalu para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Ketua MUI Kelurahan Harjamukti, yakni Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Kabul Budion MPD, kemudian guru kita tercinta pimpinan Majelis Istighotsah Al-Bahri Al-Mukarram Haji Agus Harjito, dan juga Ketua DKF Masjid Al-Mu'min. Insya Allah kami banyak berguru, terutama pantun ini luar biasa. Ya, pantunnya membuat yang tadinya mesem-mesem gitu kan jadi tertawa, tapi penuh makna insya Allah. Yakni Ustadz Sahrin Al-Pantuni Al-Harjamukti kali ya, Adepoki itu namanya. Mudah-mudahan, dan juga segenap ketua DKM, masjid, musola, para tokoh masyarakat, RW, RT yang tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat Anda kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Dipanjangkan usia kita dalam ketaatan, amin. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik putra-putri kita menjadi anak yang saleh dan salehah, amin. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasanya kami waktu kecil tuh nggak aji. Kalau tadi Ustaz pantun kita berikan pantun. Nah sekarang kita berikan pantun untuk Ketua MUI. Setuju nggak? Setuju? Setuju nggak? Nah, benar ya? Beli umbul-umbul ke Lebak Bulus, biar cakep dibungkus masukin ke kardus. Pak Haji Kabul kita kenal sebagai orang baik dan tulus. Boleh dong pinjam 900. Masya Allah. Dibalas kontan oleh beliau. Kain di depan rumah nanam pohon kaktus. Udahnya lapar makan mie rebus. Jangankan 900, 20 juta pun saya bungkus. Masya Allah. 20 juta, 40 juta. Lumayan pas buat umroh ya, Insya Allah. Ketua sulingnya sudah dapat pantun, ketua MUI-nya sudah dapat pantun. Sekarang jamaahnya kita kasih pantun juga, karena ini dialungin soalnya. Kalau nggak pantun nggak asik juga ya. Masya Allah. Ya kita pantun. Pulang dari Cikili nyenteng ikan, baru rehat diajakin ziarah. Jamaah yang hadir di sini saya doakan supaya sehat dan bisa pergi umroh. Amin. Nggak tahu nih selesai arahnya kemana nih kayaknya. Asyaallah. Bang Zaro lagi nyuci celana. Nggak sengaja di dalamnya ada koin. Ada koin bukan kain. Kalau jamaah ingin pada umroh, jangan kemana-mana, daftar aja ke Ustaz Sahrin. Nah, Insya Allah. Alhamdulillah di Al-Mu'min, para jamaah kami kerjasama
Kita buka travel umroh yang saja di lantai 2. Bagi para jamaah yang mau umroh mau haji langsung daftar ke Sahrin langsung. Ya, kita dari travel Al Mustafa itu wisata. Mau paket insya Allah ya. Dan alhamdulillahnya ini sudah berjalan. Mohon doanya juga tanggal 13 Juli bertepatan juga dengan Tabiat pada MUI. Nah, kita akan berangkat insya Allah umroh ke 10 hari plus dengan Taif juga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah Dzulhijjah, tentu ada momen yang luar biasa. Dan ini alhamdulillah sudah dijelaskan juga ya, kalau tidak salah kemarin apa di hari Kamis deh, ada pelatihan dari MUI kecamatan ya tentang bagaimana kurban. Dalam hari ini Anda tidak akan membahas bagaimana itu kurban. Hukum dan sebagainya itu sudah dijelaskan oleh guru kita. Anda hanya ingin sesuai dengan bukan keahlian ya, sesuai dengan apa yang biasa Anda lakukan, yaitu Anda ingin membahas Idul Adha, terutama kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dari sisi pendidikan keluarga. Itu paling penting. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pahami lihatnya tadi setengah namanya itu. Ini kok tadi kagak belum berubah. Masyaallah. Jadi para jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, kita pahami bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sebagai bapaknya para nabi. Karena kalau kita melihat dari sejarah dua putra beliau yang mulia yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak, masing-masing memiliki kebawah keturunan para nabi dan rasul. Nabi kita yang mulia yakni baginda Nabi Muhammad SAW itu garis keturunannya dari Nabi Ismail alaihi salam. Kalau Nabi Ishak itu mentoknya ujungnya itu kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, selain itu Nabi Ibrahim pun luar biasa. Dan ini Allah abadikan dalam Quran bahwa Nabi Ibrahim punya gelar namanya Khalilullah atau kekasih Allah. Kalau kita sudah ketika seorang hamba sudah dipuji oleh Allah, bahkan diabadikan oleh Allah sebagai kekasih Allah, pasti ada sesuatu yang istimewa. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW adalah dua rasul yang dalam Quran itu disematkan gelar uswatun hasanah. Kami punya guru tafsir Dr. Kiai Haji Khairul Rahman LC MA Hafiz. Beliau katakan kalau sudah ada seorang nabi dan rasul diberikan gelar uswatun hasanah, maka ini bisa dicontoh tidak hanya pribadi rasulnya saja. Dan kita lihat baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, baginda Nabi Muhammad SAW, semuanya tidak hanya pribadi yang bisa dicontoh, tetapi juga sampai keturunannya, nggak ada celah. Kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, masya Allah, saking cintanya, taatnya, ini syaratnya, saking cinta dan taatnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya tercinta yaitu Nabi Ismail. Lagi lucu-lucunya, jadi usia sobia, di usia 6 atau 7 tahun begitu ya. Perintahnya itu bukan lagi mengeluarkan seluruh hartanya, tetapi Allah ingin tahu nih, Allah ingin tahu sehebat apa ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah perintahnya itu lebih ditaati atau dia lebih cinta kepada anaknya? Yang luar biasanya, masya Allah, Nabi Ibrahim ternyata menyanggupi hal tersebut. Ada bunyi itu, tandanya udah berakhir nih. Ya, menyanggupi kenapa? Bagian daripada cinta. Dan yang luar biasanya lagi, masya Allah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan putranya tercinta di sebuah gurun yang sangat panas, kalau sekarang disebutnya Mekah, luar biasa. Kalau dulu masih gurun penjelasannya. Dan hebatnya ini, lagi-lagi Anda sering menyampaikan kepada para ummahat, para ibu-ibu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan putranya, ini ada satu hal
yang menarik yang mesti kita pelajari. Dan biasanya Anda sering sampaikan ini juga kepada para calon jamaah umroh yang memahami. Apa? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh Siti Hajar, wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Itu Nabi Ibrahim nggak jawab. Sampai 3 kali, wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Itu nggak jawab Nabi Ibrahim. Tetapi cerdasnya Siti Hajar tahu bahwa kalau ditanya kenapa itu kan esai jawabannya itu panjang gitu. Dan itulah seorang suami itu kalau terdesak ditanya, Bih kenapa kok gajian kita berkurang? Biasanya dia nggak ada kata-kata karena pertanyaannya esai. Tapi cerdasnya ini harus dimiliki oleh seorang istri. Ketika seorang suami sudah tidak bisa menjawab, maka Siti Hajar merubah pertanyaan yang tadinya jawabannya esai jadi pilihan ganda. Apa kata Siti Hajar? Wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah? Nabi Ibrahim jawabannya apa? Ya. Jadi sering ada sampaikan kepada para ibu-ibu, kalau misalnya suami nggak bisa jawab, kasih pertanyaan iya atau tidak. Abi, ini uang gajian dipakai ya? Pasti jawabannya apa? Iya atau tidak. Ini penting ilmu gini. Jadi ilmu parenting itu bukan dari barat. Serasa di Quran juga banyak ilmu parenting. Salah satunya adalah parenting. Mengubah pertanyaan yang esai menjadi pertanyaan pilihan ganda, cukup ya atau tidak. Yang mungkin lagi kalian. Nah, apa intinya dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ternyata para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini khusus kita para ayah, para suami, para pemimpin keluarga. Ternyata ada 3 hal yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam itu begitu hebat ketaatannya, ditaati oleh istri-istrinya, ditaati oleh putra-putranya tercinta. Ada 3. Yang pertama, ini yang sering kita lakukan. Dan ini yang juga sering dilupakan. Sering dilakukan, sering dilupakan juga apa? Ternyata syarat Nabi Ibrahim ditaati, dicintai, diidolai oleh keluarga tercinta karena Nabi Ibrahim memiliki karakter ketakwaan. Ini yang paling penting. Jadi semua nabi dan rasul, kalau kita tadabburi dalam Quran, maka karakter utama yang tidak akan hilang dari para nabi dan rasul adalah ketakwaan. Dengan ketakwaan itulah kemudian itu menjadi modal tersendiri bagi seorang pendidik, bagi orang tua untuk mendidik putra-putrinya dan istrinya tercinta. Jadi ini terbukti terdapat dalam karakter Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi sesudahnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ternyata ketakwaan ini, pentingnya kita meraih dengan ketakwaan adalah merupakan salah satu dari 2 yang membuat harga diri seorang ayah, harga diri seorang pemimpin keluarga itu hilang. Karena hari ini banyak sekali kita diuji para jamaah yang dibuat dari Allah Subhanahu wa taala dengan ketidaktaatan anak-anak kita. Kita nyuruhnya padahal cuma 2 kata. Dek, sholat. Jawabannya apa? Panjang banget. Dek, ngaji. Nak, ngaji. Jawabannya apa? Panjang banget. Bahkan ketika kita memberikan nasihat yang luar biasa, sering anak-anak kita itu menutup kedua telinganya bukan dengan telunjuk, sekarang dengan headset. Seolah-olah apa? Orang tuanya nggak punya harga diri. Karenanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la itibar lidati. Demi Allah, sesungguhnya jika manusia itu dinilai kemuliaan dari 2 hal, ilmu dan juga takwa, idza lam yakuna la itibar lidati. Apabila keduanya enggak ada, takwa enggak ada, ilmu enggak ada, maka dia tidak punya harga. Kalau orang tua, seorang ayah nggak punya harga diri karena dia nggak punya keimanan dan keilmuannya, bisa dipastikan anak-anaknya jangankan mendengarkan perkataan atau nasihat dari ayahnya,
melihat wajahnya saja tidak mau. Anda pernah berkumpul dan sering berkumpul dengan para anak-anak muda. Banyak dari mereka itu sengaja para ayah pulang jam 3, setengah 3. Bahkan ada yang pulang subuh sengaja. Bukan nggak sengaja, sengaja. Kenapa? Karena kalau di rumah dia nggak mau melihat wajah ayah dan ibunya. Kenapa? Ketika ketemu langsung diomelin sampai rumah. Akhirnya ada beberapa anak muda yang ketika kita lagi nongkrong bareng gitu sama anak-anak muda itu, bilang, "Kain, rumahku adalah neraka." Kok bisa begitu? Ternyata kalau di rumah ada saja yang membuat orang tuanya itu marah kepadanya, bahkan anaknya tidak salah. Nah, karenanya para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk jadikan rumah kita, rumah surga itu ada di dalam pundak kita sebagai seorang ayah. Terakhir 1 menit, manfaat atau hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata syarat memiliki anak yang taat kepada Allah, anak yang soleh, kuncinya cuma satu syaratnya. Apakah ini syaratnya? Syaratnya takwakan dulu diri seorang ayah. Insya Allah Allah anugerahkan ketaatan ke seorang istri, seorang anak kepada suaminya, kepada ayahnya. Kalau Allah gampang aja, Indra, enak aja lu, anaknya pengen taat, anak enak aja, istri pengen taat sama lu nggak taat sama gua, kan bisa begitu bahasa kita gitu. Kalau kita mengharapkan anak kita taat sama kita, taati dulu Sang Khalik yang menciptakan anak-anak kita. Dan ini terbukti para jamaah. Ketika Nabi Ibrahim berhasil mendapatkan gelar kasih Allah, memiliki ketaatan yang hebat kepada Allah, maka mudah bagi Allah memberikan anak yang taat kepada orang tuanya. Sebagai penutup para jamaah yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, dan istri yang Anda sampaikan, yuk kita punya jari telunjuk. Terkadang ketika anak kita salah, istri kita salah, jari telunjuk itu sering mengarahkan kepada mereka. Kalau hari ini yuk, kalau ada anak kita salah, istri kita salah, telunjuk ini jangan diarahkan kepada mereka, tapi arahkan kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan anak kita belum taat sama kita, sering ngelawan sama kita, karena kita bermasalah ketaatannya kepada Allah. Ibadah kita bermasalah kepada Allah. Jangan-jangan istri anak kita belum mengagumi kita, belum mengidolai kita, belum menghormati kita, karena ilmu agama kita belum baik. Kalau hari ini kita para ayah mengaku diri karena yang bisa mendidik kita, kalau hari ini kita sebagai seorang ayah merasa bahwa memang kita kurang ilmu agama, maka jangan sombong. Setiap Jumat disampaikan, hari ini Sabtu pagi, Ahad pagi ada pengajian, ikutin itu. Siapapun kita. Supaya apa? Supaya kita dihiasi dengan keilmuan sehingga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan harga diri yang sudah hilang di dalam diri kita dikembalikan lagi oleh kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan selalu memberikan kepada kita kemudahan dalam ibadah kita kepada Allah, mudahan dalam mendidik putra-putri dan istri kita tercinta. Barangkali itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari Al-Fakir pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.